Bab 21. Berhenti berkelahi. Bang. 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 Melihat Kenzie masih belum menyerah, Aurora Bliss mulai takut. Jangan berkelahi, berhenti berkelahi. Aurora Bliss buru-buru menarik Kenzie ke bawah, takut dia akan menyebabkan kematian. Beberapa pria lain dengan pakaian mewah bergegas maju dan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Bob Louis. Bob Louis dipukuli begitu parah sehingga dia hampir menjadi kepala babi. Beberapa wanita berpakaian anggun berseru serempak, tidak bisa percaya. Harus diketahui bahwa Bob Louis bukan orang kaya dan tampan biasa. Di Wakanda ini, Bob Louis dapat dianggap sebagai orang yang sangat energik. Kapan dia menderita kerugian seperti itu? Wanita menawan itu memandang Kenzie dengan kebencian dan berkata, "Kamu berani mengalahkan sepupuku, tahukah kamu apa yang dimiliki sepupuku?" Dia menunjuk ke Kenzie dan berkata dengan jijik, "Aku dapat memberitahumu, kamu benar-benar selesai." Beberapa penonton berbicara. Itu benar, dia berani memukul Bob Louis, saya khawatir itu benar-benar akan berakhir. Saya pernah mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa ada bos dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, dia menegurnya. Setelah itu, Bob Louis memaksanya bangkrut. Dia akhirnya berlutut dan memohon belas kasihan, hanya untuk menyelamatkan hidupnya dan menjadi pengemis tanpa apa-apa. Pemuda ini sangat impulsif, dia berani memukul Bob Louis di depan umum. Ekspresi Aurora Bliss berubah setelah mendengarkan komentar orang lain. Awalnya, Kenzie memukuli Bob Louis dengan keras, yang membuatnya merasa sangat senang, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa masalahnya semakin besar, dan Kenzie telah menyinggung seseorang yang tidak boleh disinggung. Bahkan bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta dapat dipaksa bangkrut oleh Bob Louis. Bagaimana kelas sipil seperti Kenzie dapat melawan balas dendam Bob Louis? Gugup, Aurora Bliss mulai merasa bersalah dan sangat khawatir. "Kenzie, ayo pergi dari sini." Aurora Bliss sangat ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun, pada saat ini, pria dan wanita berpakaian mewah memanggil sekelompok penjaga keamanan, yang semuanya mengawasi mereka, dan mengepung Kenzie. "Bajingan, kamu berani memukulku?" Bob Louis menahan rasa sakit, mencengkeram pergelangan tangan kirinya yang patah, dan berdiri dari tanah dengan kesal. "Memangnya bagaimana jika kamu bisa bertarung? Sampah kelas bawah, berani menyinggung perasaanku, aku jamin kamu selesai." Bob Louis menyeringai dan mulai menjadi sombong lagi. Geng gangsternya, semua dengan lubang hidung mengarah ke atas, menatap benci Kenzie dan Aurora Bliss. Kenzie mengabaikan penjaga keamanan dan menatap Bob Louis dengan dingin. "Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan memohon belas kasihan istriku. Aku akan memperlakukanmu seperti anjing dan membiarkanmu pergi. Kedua, Anda tidak harus melakukannya, tetapi saya akan mematahkan tangan Anda yang lain." Setelah mendengar kata-kata itu, semua penonton menunjukkan penghinaan dan melemparkan pandangan mencemooh. Berpura-pura menjadi kuat. Bocah malang dan masam ini mungkin otaknya sakit, jadi dia berani berbicara dengan gila dan mengancam Bob Louis. "Bajingan, apa yang kamu katakan?" Wanita menawan itu menunjuk ke Kenzie, dan berkata dengan jijik, "Pergi dan mengambil foto diri Anda saat buang air kecil. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berani menantang sepupu saya? Apakah Anda tahu siapa sepupu saya? Sepupu saya Bob Louis adalah kerabat Tuan Rumi Smith, orang terkaya di Wakanda. Pada saat yang sama, dia berasal dari perusahaan milik Tuan Rumi Smith. Manajer umum perusahaan High Sky, bisakah kamu menyinggung seseorang seperti sepupuku?" Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut, suasana menjadi gempar. Tidak heran Bob Louis sangat baik. Ternyata dia adalah bos perusahaan perdagangan High Sky dan kerabat dari generasi muda Tuan Smith. Di Wakanda ini, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Aurora Bliss menjadi semakin gelisah setelah mendengar ini. Dia telah mendengar tentang kekuatan perusahaan komersial High Sky, itu sama sekali bukan nama palsu. Jika dia menyinggung Bob Louis, bos perusahaan, dia tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Tampilan para penjaga dan wanita menawan itu menjadi lebih arogan. Menurut mereka, Kenzie, kelas bawah di masyarakat bawah, berani menentang kelas atas seperti Bob Louis, hasilnya akan menyedihkan. Ketika Kenzie selesai, Aurora Bliss juga akan diambil oleh Bob Louis. Bob Louis sangat puas dengan kekaguman semua orang padanya, yang memberinya perasaan menghargai diri sendiri. Dia membenci Kenzie dan berkata, "Aku juga akan memberimu dua cara untuk pergi. Cara pertama, patahkan satu tanganmu, berlutut dan mohon padaku, dan kemudian dengan patuh mengirim istrimu ke tempat tidurku. Cara kedua, aku akan menjadikanmu orang cacat mulai sekarang, orang cacat tanpa apa-apa." Bob Louis arogan dan mendominasi, menunjukkan wajah sombong yang menggertak.
Saat kata-katanya jatuh, para gangster menyingsingkan lengan baju mereka, mengambil botol anggur, dan bersandar dengan kejam. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aurora Bliss panik. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu jika kamu masih memiliki hukum. HMPH, idiot. Wanita menawan itu mencibir, di Wakanda ini, sepupuku ini berkuasa. Gedung kantor polisi dibangun atas sumbangan sepupuku. Aurora Bliss merasa bersalah setelah mendengar ini, semuanya sudah berakhir, sepertinya benar-benar sudah berakhir. Lawannya terlalu kuat. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kenzie menghibur Aurora Bliss, lalu memandang Bob Louis dengan acuh tak acuh dan berkata, Aku memintamu untuk berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi sayangnya kamu tidak menghargai kesempatan itu. Bob Louis berkata dengan jijik. Kamu bajingan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memintaku memohon belas kasihan? Kenzie mengeluarkan kartu dari sakunya dan melemparkannya ke Bob Louis. Lihat dengan jelas, apakah itu memenuhi syarat? HMPH, ada apa? Bob Louis dengan sinis berkata. Mungkinkah dia membeliku dengan kartu bank? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wanita menawan itu berkata dengan sombong, Membeli dengan uang, trik ini tidak efektif. Sepupuku tidak kekurangan uang kecilmu, yang dia inginkan adalah istrimu dan tanganmu. Tetapi pada saat ini, Bob Louis gugup melihat di kartu di tangannya, wajahnya berubah menjadi putih pucat. Pola naga terbang dan tarian Phoenix dilengkapi dengan 4 karakter, naga dan Phoenix yang menguntungkan. Di sudut belakang kartu, tanda tangan pribadi Rumi Smith tercetak. Bob Louis telah melihat kartu semacam ini. Kartu naga dan Phoenix tidak hanya berarti bahwa pemegang kartu adalah tamu paling terhormat dari grup Rumi Smith, tetapi juga berarti bahwa pemegang kartu dapat menggantikan Rumi Smith dengan hak penuh, seperti memobilisasi dana grup, mengumpulkan sumber daya manusia, dan bahkan. Di dahi Bob Louis, tiba-tiba keringat dingin keluar. Rumi Smith bukan pengusaha biasa. Bob Louis tahu betul bagaimana Rumi Smith memulai. Belum lagi yang lainnya, anggap saja Saint Zaya yang dekat dengan Rumi Smith dulunya adalah seorang gangster yang terkenal dan garang. Melihat pemegang kartu itu seperti melihat Rumi Smith sendiri, dengan kekerabatan dekat Bob Louis, dia tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Wajah Bob Louis penuh dengan keringat dingin, hatinya bergetar, dan dia berlutut di depan Kenzie dengan bunyi gedebuk. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Aurora Bliss menutup mulutnya tanpa sadar, matanya penuh kejutan, mengapa saat Kenzie melempar kartu, tiba-tiba Bob Louis berlutut sendiri? Sepupu. Wanita licik itu terkejut dan kehilangan suaranya. Mengapa kamu berlutut untuk sampah ini? Kamu sampah, tutup mulutmu untukku. Bob Louis menamparkan gadis rubah itu dengan marah. Gadis itu berteriak dan jatuh. Kemudian Bob Wilson menjambak rambutnya, memaksanya, menangis dan berlutut bersama. Bab 22. Balas dendam Meina. Saudara Kenzie, saya salah, saya mohon maaf, saya tidak akan berani menyinggung Anda lagi. Bob Louis hampir menangis, ketika dia ingat benar-benar ingin mengambil istri Kenzie, dia benar-benar ingin mengebiri dirinya sendiri dengan pisau. Memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Kenzie mengambil pisau dan melemparkannya ke tanah, berkata dengan ringan. Lakukan sendiri. Bob Louis ketakutan dan menggigil. Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Mata Kenzie menjadi acuh tak acuh. Aku. Kata Bob Louis dengan suara gemetar, mengetahui bahwa jika dia tidak mengikutinya, konsekuensinya pasti akan lebih buruk. Dipaksa, Bob Louis mengertakkan gigi. Ah, jeritan. Bob Louis jatuh ke tanah, wajahnya pucat karena kesakitan, dan kedua tangannya sudah tidak berguna. Kenzie berkata tanpa emosi. Mematahkan tanganmu, maukah kamu menerimanya? Bob Louis menangis dan berkata. Aku terima dengan ikhlas. Kenzie terus bertanya, apakah kamu masih merindukan wanitaku? Bob Louis ketakutan dia harus bersujud dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan suara gemetar. Saya tidak berani lagi, saya bersumpah saya tidak akan pernah berani memikirkannya. Dalam kehidupan ini, Kenzie telah menjadi mimpi buruknya, bagaimana mungkin dia berani memikirkan wanita Kenzie? Oke, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kenzie mengabaikannya dan menoleh ke Aurora Bliss. Tidak apa-apa, ayo pulang. Aurora Bliss menatapnya dengan kekaguman dan keterkejutan di matanya, seolah-olah dia telah melihat Tuhan. Dan semua orang yang hadir tercengang. Setelah meninggalkan restoran, Aurora Bliss ingin bertanya kepada Kenzie tentang kartu itu sekarang,
tetapi tiba-tiba panggilan darurat datang, dan dia harus pergi ke perusahaan. Namun, sebelum mobil BMW melaju jauh, dia mundur. Aurora Bliss menjulurkan kepalanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat ibumu. Ayo pergi temui dia." Kenzie sangat terkejut setelah mendengar ini. Aurora Bliss mengambil inisiatif untuk mengunjungi ibunya. Setelah 3 tahun menikah, meskipun Aurora Bliss menghormati ibunya, dia tidak dekat dengannya. Karena pernikahan Aurora Bliss dengan Kenzie terpaksa, dia tidak menyetujui pernikahan ini di dalam hatinya. Tapi sekarang, Kenzie bisa merasakan bahwa istrinya berubah. Di malam hari, Kenzie tiba-tiba menerima telepon dari Meina. Di telepon, suara Meina manis, dan dia secara khusus memberitahu bahwa dia telah memenangkan kontrak asuransi besar dari Saint Zaya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia ingin bertemu Kenzie. Kenzie bertanya-tanya dalam hatinya setelah mendengar ini, memintanya untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih. Setelah berlutut, memanggilnya suami, dan juga memanggil ayahnya, dia harus berterima kasih atas penghinaan seperti itu. Mungkinkah Meina memiliki keikhlasan hati untuk dilecehkan? Tidak peduli apa motif Meina, Kenzie tidak akan peduli. Dia pergi ke tempat di mana Meina membuat janji tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Klub hiburan komprehensif kelas atas yang terkenal di Wakanda. Diantar oleh pelayan, Kenzie datang ke kamar besar No. 88. Di aula kamar pribadi yang indah, Meina memegang mikrofon, menghadap layar lebar, di mana dia menyanyikan lagu. Dia mengenakan rok ketat berwarna aprikot hari ini, yang membungkus sosok seksinya dengan sangat panas, dengan pesona mempesona seorang gadis kota. Saat bernyanyi dengan maksimal, Meina juga menunjukkan senyum menawan. Mengikuti melodi lagu, dia menggerakkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, memutar pantatnya yang bulat. Sosoknya yang menggoda menarik semua perhatian penonton, terutama pria yang berkepala cepak yang duduk di tengah sofa, bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, matanya yang terpesona, terus-menerus membidik bokong Meina. Baru setelah lagunya selesai, Meina sepertinya tidak menyadari kedatangan Kenzie. "Brother Raju, dia adalah orang yang cerdik yang menindas saya, Kenzie." Meina duduk di sebelah kepala cepak, dan melipat sepasang kaki dengan anggun, menatap Kenzie dengan jijik di matanya. Pria berkepala cepak itu menjentikkan jarinya dengan arogan, dan kedua pelayan itu pergi untuk menutup pintu kamar itu. Kenzie memandang mereka, mengetahui bahwa ini adalah perjamuan pembunuhan, tapi dia duduk dengan murah hati dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. "Meina, kenapa kamu tidak memberitahuku saja, apa yang ingin kamu lakukan?" Meina mencibir. "Brother Raju sudah mendengar bahwa aku diganggu oleh seorang pecunfang. Jadi aku ingin melihat bagaimana pecundang itu hancur." Pria berkepala cepak bernama Brother Raju berkata tanpa malu-malu. "Apakah kamu sampah bernama Kenzie itu? Berani menggertak saudara perempuanku, apakah kamu tidak takut?" Dalam sikapnya, ada penghinaan yang kuat. Nama lengkap Brother Raju adalah Raju Pala. Dia adalah pemimpin klub pada awalnya. Dia telah berusaha mencari cara untuk mengejar Meina, mencoba membuatnya menjadi wanita simpanan. Jadi setelah menyelesaikan kontrak asuransi, Meina menemukan Raju Pala sesegera mungkin, dan ingin meminjam tangan Raju Pala untuk membalas dendam pada Kenzie. Dia tidak hanya memanggil suami pada Kenzie, tetapi dia juga berlutut dan memanggilnya ayah. Penghinaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Meina. Setelah mendapatkan kontrak besar, dia sekarang percaya diri. Kenzie mencicipi anggur tanpa tergesa-gesa atau lambat. "Meina, kamu tidak berubah. Sudah disepakati bahwa keluhan di antara kita berdua akan dihapuskan, tetapi kamu masih ingin merepotkanku, kamu lupa bagaimana kamu berlutut dan memohon padaku?" Meina sangat marah sehingga dadanya bergetar. "Bah! Sampah yang tidak tahu malu, aku ingin kamu berlutut hari ini dan menamparkan wajahmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan membuat sikap centil. "Brother Raju, aku ingin kamu mempermalukannya dengan parah dan membuatku puas." Raju Pala tertawa dan berkata, "Oke." Dia menyilangkan kaki dan mencibir aneh. "Kenzie, kan? Jika kamu punya akal, berlutut saja, bersujud pada Meina, dan tampar wajahmu sampai bengkak." Kenzie menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan acuh tak acuh. "Bagaimana jika saya tidak mau melakukannya? Kamu terus mengibaskan pantatmu, menangis dan belajar bagaimana menggonggong." Meina berkata dengan nada menghina. "Kamu tidak tahu seperti apa langit itu." "Brother Raju, aku berubah pikiran sekarang." Meina memandang Kenzie, mendominasi. "Aku tidak hanya ingin memukulinya seperti seekor anjing, tetapi juga menelanjanginya. Aku akan merekamnya menangis dan belajar bagaimana menggonggong, dan aku akan mempermalukan wajahnya setiap hari." Raju Pala tertawa liar. "Oke, aku akan menelanjanginya.
Dengan menjentikkan jarinya, beberapa pelayan yang gagah berani mengepung Kenzi. Meina dengan bangga mengeluarkan ponselnya, menggoyangkannya dengan main-main dan mengarahkannya ke Kenzi. Rajupala bersandar di sofa, menggoyangkan kaki dan mengaguminya dengan puas. Ada juga beberapa orang di sekelilingnya, semuanya menunjukkan mata yang mengejek, menyaksikan Kenzi dipermalukan. Tidak berapa lama, hanya terdengar suara berderak yang renyah. Sebelum pria jangkung dan kuat itu bisa melakukannya, mereka melihat Kenzi menendang angin puyuh dengan rapi. Meina tidak bisa menahan gemetar, matanya penuh ketakutan, bagaimana bajingan sakit ini bisa begitu kuat. Rajupala dan yang lainnya juga terkejut, dan sorot mata Kenzi berubah.